Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kami doakan semoga Anda semua senantiasa diliputi keberkahan, kebahagiaan, dimudahkan segala urusannya, diluaskan rizkinya, serta dikaruniakan kebahagiaan dunia hingga akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, senang sekali kita berjumpa lagi di channel yang penuh dengan barokah ini. Sebagai seorang muslim tentu kita mengetahui kewajibannya salah satu yang utama yaitu mendirikan sholat fardu tentunya. Dan beruntunglah orang-orang yang bisa menjaga sholat fardu dengan baik. Dan sangat celaka sekali bagi orang-orang yang meremehkan sholat, apalagi menyanyiakan, apalagi meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, berikut kita akan buka dalam kitab Irsyadul Ibad bagaimana kesudahan orang-orang yang meninggalkan sholat atau apa yang didapati bagi orang-orang yang gemar meninggalkan sholat. Dalam kitab ini dijelaskan bahwasanya orang yang meremehkan sholat maka Allah akan berikan kepadanya 15 keburukan. Kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man tahawana bis sholawati aqabahu Allahu bi khamsa asrata uqubatan. Khamsun fid dunya wa salasun indal maut wa salasun fi qabrihi wa salasun inda khurujihi minal qabri. Yaitu orang yang meninggalkan sholat maka dia akan diberikan 15 adab oleh Allah. Dan 15 adab itu kita akan beberkan satu persatu. Yang pertama yaitu bagi siapa yang mengabaikan sholat wajib maka akan menerima 15 macam siksaan. 6 siksaan di dunia, 3 ketika mati, 3 lagi di dalam kubur, dan 3 di waktu keluar dari kuburan. Untuk siksaan di dunia, yang pertama dia akan berkah umurnya dicabut. Yang kedua, tanda-tanda orang-orang soleh di wajahnya sudah tidak ada. Yang ketiga, setiap amal yang dilakukan tidak akan diberi pahala oleh Allah. Yang keempat, bila berdoa tidak akan diangkat ke langit sehingga tidak dikabulkan. Yang kelima, tidak mendapat doa dari orang-orang soleh. Yang keenam, dibenci oleh orang banyak dan dicintai tentunya hanya oleh orang-orang yang semisal, yaitu orang-orang fasik, orang munafik, orang-orang yang sama ingkar kepada Allah. Kemudian untuk siksaan yang diterima di waktu mati maka diberikan sebagai berikut. Yang pertama, mati dalam keadaan terhina. Yang kedua, mati dalam keadaan lapar. Yang ketiga, mati dalam keadaan haus. Bila disiram dengan air sebanyak 1 lautan takkan bisa menyegarkan tenggorokannya lantaran amat haus. Untuk hukuman yang akan diterima di dalam kubur, yang pertama adalah kuburannya dipersempit sehingga tubuhnya terjepit dan tulang rusuknya banyak yang bersimpangan. Yang kedua, ruang kuburnya terisi api sehingga si mayat siang dan malam kesakitan berkelimpangan di atas bara. Yang ketiga, di dalam kuburannya akan bertemu dengan ular yang diperintahkan oleh Allah untuk menyiksa si mayat yang meninggalkan sholat. Ular itu bernama As-Suja Al-Aqra, pemberani yang berkepala botak, matanya dari api, kukunya dari besi, tiap kuku panjangnya perjalanan 1 hari. Dia berbicara pada mayat, "Aku adalah As-Suja Al-Aqra." Suaranya seperti halilintar yang meledak. Dia berkata, "Tuhanku memerintahkan aku untuk memukulmu lantaran kamu mengabaikan sholat subuh sehingga matahari terbit. Aku memukulmu lantaran kamu mengabaikan sholat zuhur hingga waktu asar tiba.
Aku memukulmu lantaran kamu mengabaikan sholat asar hingga maghrib. Aku memukulmu lantaran kamu mengabaikan sholat maghrib hingga isya. Aku memukulmu lantaran kamu mengabaikan sholat isya hingga fajar terbit. Jadi setiap memukul satu pukulan, maka mayat akan terbenam di perut bumi kira 70 dhira dan tak henti-hentinya tersiksa sampai hari kiamat. Adapun hukuman yang akan diterima di waktu keluar dari kubur menuju mahsyar adalah sebagai berikut. Yang pertama, hisab yang ketat. Yang kedua, dibenci Allah. Yang ketiga, masuk ke neraka. Menurut sebagian riwayat hadis sebagai berikut, sesungguhnya orang yang meremehkan sholat akan datang di hari kiamat, sedang di wajahnya tertulis 3 baris sebagai berikut. Yang satu, wahai orang yang mengabaikan hak Allah. Yang kedua, wahai orang yang mendapat kebencian Allah serta khusus. 3, semoga Allah mengabaikan kamu sebagaimana kamu di dunia sering mengabaikan hak Allah. Maka sekarang kamu hendaknya putus asa, jangan mengharapkan rahmat Allah. Demikianlah kira-kira siksaan yang akan diberikan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat yang belum bertobat. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita hati yang baik, hati yang mau bertobat, hati yang mengakui kesalahannya, seorang yang mampu menjaga sholatnya atas izin Allah dan menurut perintah Allah dan taat kepada Allah. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.